berjalan di siapa? Kamu juga, Raket.
berdiri sudah begitu. Jadi kalau ibu dan bapak baca tentang paham agama Muhammadiyah, kan disebutkan bahwa Muhammadiyah itu adalah berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Sahihah dengan menggunakan akal, panjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi Muhammadiyah sudah menggunakan akal dari sejak lama. Dan itu dibuktikan tadi, ternyata memang akal itu lebih tinggi daripada kawan. Ini kaitannya nanti dengan kalau ibu beridul fitri dan beridul adha beda dengan orang lain. Kenapa? Karena Muhammadiyah pakai akal, bukan pakai hawa. Jadi kalau kata orang bilang, kan belum kelihatan bulan gitu kan. Ya iya, kalau oleh Indah nggak kelihatan, nggak halangan pembunuh, nggak halangan kawan. Tapi akal bisa ngitung gitu. Kata akal itu sudah kelihatan gitu. Makanya Muhammadiyah dari sejak awal konsisten itu mengusung Islam berkemajuan. Salah satunya adalah akal itu dipakai instrumen atau alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan seluruh pengikutnya termasuk kita sekalian. Ibu dan bapak, siang ini saya ingin ngobrol dengan ibu dan bapak, nggak akan ngobrol yang jauh-jauh, ngobrolnya yang dekat. Kalau bahasa Sunda, bahasa Garut manu deet gitu kan. Apa? Saya ingin ngobrol dengan ibu dan bapak satu ayat yang sudah ibu bapak hafal sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Apa itu? Urang ngebahas ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan kabad. Apa coba kabad itu? Sulit, asyidah, at-ta'am, itu payah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala nyiptakeun ibu, nyiptakeun bapak, nyiptakeun disin kuring dina kaayaan urang teh sok sulit tak neng. Jadi kalau ibu dan bapak baca ayat ini, sesungguhnya kesulitan itu adalah bagian yang lekat dalam kehidupan kita. Bapak, ibu, saya, besar, kecil, laki-laki dan wanita pasti pernah mengalami kesulitan atau sedang mengalami kesulitan atau akan menghadapi kesulitan. Jadi kesulitan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Nah, cuma yang menariknya coba oleh ibu dan bapak lihat, yang menariknya menyebut kesulitan dalam ayat ini tidak pakai syiddah, tidak pakai taat, tapi pakai kabad. Jadi orang pesantren tahulah, kabad itu seakar kata dengan kabid. Apa itu kabid? Hati yang basah. Itu kabid. Nah pertanyaannya, kenapa Allah untuk menyebut kesulitan itu pakai kata yang seakar kata dengan hati? Gitu kan gitu. Tafsirannya banyak. Tafsirannya namanya tafsiran bisa tepat, bisa tidak. Kalau dilihat dari segi biologis, memang iya. Yang namanya hati itu adalah organ tubuh yang paling capek. Itu menyaring kotoran, menyaring racun dan segala macam itu kan di hati. Jadi dari organ tubuh yang ada di tubuh kita, itu yang namanya hati itu kerjanya capek sekali. Sulit sekali, sehingga kemudian kesulitan itu disebut hati. Yang kedua, kalau kita memahaminya secara mendalam, kenapa kemudian kesulitan itu dalam Quran pakai kata kabad, yang seakar kata dengan kabid? Karena ibu dan bapak nanti akan merasakan susah dan senang itu mulainya dari hati. Jadi nanti susah dan senang itu mulainya dari hati. Atau susah dan senang itu bergantung hati ibu. Coba perhatikan oleh ibu ya. Coba perhatikan. Pentingnya hati, pentingnya perasaan yang kemudian nanti naik pada pikiran.
bagaimana kemudian itu menentukan cara ibu dan bapak melihat sesuatu. Ibu punya cucu, punya. Oke, cucu ibu itu umurnya 5 tahun. Terus loncat di depan ibu, loncat-loncat. Kemudian teriak-teriak. Setelah teriak-teriak, kemudian lari ke belakang. Setelah lari ke belakang, terus menaiki punggung ibu. Terus ngajemut. Terus ngajemut, nongol deh. Hoya! Gitu kan. Coba bayangkan itu cucu kita. Kita dianggap apa oleh cucu kita? Dianggap kuda. Kita coba. Saya bertanya ke ibu dan bapak. Bagaimana ibu mensikapi cucu itu? Bagaimana komentar ibu dan bapak? Tergantung hati. Kalau hati ibu sedang rineh, sedang tenang, dengan suami sedang akur, uang banyak, apa coba komentarnya? Pak, itu anak kita sehat begitu kita. Padahal mereka disebut kuda, tapi disebut kuda sehat, memang kuda sehat begitu, kan gitu. Tapi kalau ibu sedang susah hati, sedang bertengkar dengan suami yang nabi banyak, anaknya itu loncatnya begitu, mukulnya begitu, bagaimana komentar ibu? Nah, dia juga bapak balik gitu. Jadi kan ibu dan bapak ternyata yang namanya tadi sesuatu yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, sulit dan susah, itu dimulai dari hati. Pantas kalau kemudian Al-Quran menyebutkan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kesusahan itu dari sini. Oleh karena itu, kalau ibu mau senang, ubah hatimu. Dibersihkan hati. Yang pertama. Yang kedua, ibu dan bapak senang nggak kalau dapat kesulitan? Yang benar. Saya mau tanya sederhananya, ibu dan bapak senang nggak kalau dapat kesulitan? Nah, tidak. Itu jawaban normal. Kalau orang senang dengan kesulitan aneh, jawaban normal. Tapi saya katakan kepada ibu dan bapak, jawaban itu tidak selamanya 100% benar. Tidak selamanya 100% benar bahwa ibu tidak senang dengan kesulitan. Kenapa? Karena ternyata kalau ibu dan bapak perhatikan, yang disebut kesulitan itu ada 2 jenis. Pertama, ada kesulitan yang dibuat sendiri oleh ibu dan bapak dengan sengaja. Yang kedua, ada kesulitan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mungkin ibu nanya, Pak Kanan apa benar gitu? Ada orang tiga gelong gitu, nyanyian kesulitan gitu kan? Ada lu. Coba lihat oleh ibu, perhatikan oleh ibu. Ada orang bangun malam jam 2, kemudian keluar rumah, kemudian berangkat ke pasar, sampai di pasar dia buka lapak, kemudian dia berdagang. Saya mau tanya, itu pekerjaan sulit apa mudah? Sulit. Tapi anehnya orang ini, begitu datang santri, itu polisi Pamong Praja, terus musir dia, Bu, udahlah jangan dagang, udah pulang ke rumah. Marah nggak? Aneh ya, ongkos sulit tapi nyaman. Ongkos sulit, katanya sulit. Itu yang namanya keluar malam, jam 2, kemudian berdingin-dingin, tiris, terus dagang sulit. Hari dilarang bersulit-sulitan menjadi marah. Aneh kan ya? Ongkos terus kata ibunya seneng, tapi malah marah. Apa coba artinya? Dia seneng dengan kesulitan itu. Iya kan? Jadi kan 100% kesulitan itu tidak disenangi. Ada disenangi. Seperti tadi, itu kesulitan yang disengaja. Karena dia marah, maka sesungguhnya dia senang dengan kesulitan. Kenapa? Coba pertanyaannya senang. Nah, karena di belakang bersulit-sulit itu ada harapan. Jadi ternyata harapan itu bisa mengubah sesuatu yang sulit menjadi menyenangkan. Mulai, itu kan mulai dari hati ya. Kemudian kepikiran, yang kemudian disebut oleh orang itu mindset kan gitu.
Jadi sulit dan susah itu, senang dan susah itu bergantung pada cara berpikir yang tadi keluar dari perasaan kita. Atau beginilah, ibu punya putra keluar SMA. Cita-cita ibu mesti kemana tuh putra kita? Kuliah ya? Kuliah, setelah kuliah, terus tes. Sudah tes sudah keterima bayar. Yang maunya bayarnya itu kan sampai, kalau Unpad itu sekarang 30 juta itu. Karena SPP tunggal itu. Kalau ITB sampai 40 juta. Nggak tahu ini. Sebab sudah ada SK-nya harus sama SPP tunggal. Gitu. Sudah gitu. Coba bayangkan, sudah tes sulit, bayar mahal. Tapi kalau tidak diterima, nangis tidak? Aneh ya. Kalau tidak diterima kan keluar dari kesulitan, kesulitan gitu kan. Tapi tiba-tiba ketika diterima, nangis. Tapi begitu diterima, itu syukurannya kan KRT tahu semua itu. Artinya apa? Artinya di antara ibu dan bapak ada yang sengaja berbuat kesulitan. Kenapa? Karena tahu di belakang itu ada kebaikan. Jadi, yang pertama sulit itu adalah yang disengaja oleh kita. Kenapa menyengaja? Karena kita tahu di belakangnya ada kebaikan. Nah ini sudah Bapak. Yang kedua, sebelum masuk ke sana, saya ingin menjelaskan dulu. Jadi begini, setiap orang, ibu, bapak, dan saya, pasti pernah berhadapan dengan kesulitan. Tapi nanti cara menghadapi kesulitan itu beda. Ada orang yang begitu di PHK, langsung dia frustasi, kalut, kemudian dia terpuruk. Kan gitu ya? Yang kedua, begitu orang di PHK, langsung terbayang oleh dia banyak kesempatan untuk berbuat. Kenapa? Sebab ketika bekerja kan terjebak rutinitas, tidak mikir apa-apa lagi. Begitu dia keluar dari pekerjaan, terbayang banyak yang bisa dilakukan. Sehingga PHK itu, kesulitan itu dia terima dengan sabar dan tawakal, sehingga yang namanya kesulitan itu jadi alat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi sama-sama orang itu bisa mendapatkan kesulitan yang sama, tapi hasilnya berbeda. Sangat bergantung nanti kondisi kabar kita, kondisi pikiran kita. Sangat bergantung bagaimana cara kita mensikapinya. Nah, bagaimana supaya kesulitan tadi, baik yang disengaja atau yang diberikan oleh Allah, itu bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Maka caranya adalah itu harus diterima oleh kita dengan kesabaran, dengan ketawakalan. Nah, pertanyaannya, sabar itu apa? Kan gitu ya? Sabar itu apa? Jangan-jangan itu memahami sabar itu sisi gitu kan? Sabar gitu ya nggak begitu. Nah, saya ingin ngobrol dengan ibu karena kebetulan saya memang sehari-hari ngajar tentang ilmu bahasa, tentang makna. Maka saya melihat sabar itu mulai dari maknanya dulu. Jadi kalau nanti ibu baca kamus-kamus bahasa Arab, setidaknya kalau ibu membaca kata sabar, bapak membaca kata sabar, itu akan menemukan 4 makna. Yang pertama, sabar itu al-kafu atau al-manu, yaitu menahan, ya, atau menahan atau bertahan. Yang kedua, sabar itu merujuk pada satu nama batu yang besar. Itu biasa disebut as-sabr, batu besar. Yang ketiga, sabar itu merujuk pada satu tempat ketinggian. Jadi tempat yang tinggi itu biasa disebut dengan as-sabr juga. Dan yang keempat, sabar itu merujuk kepada satu nama buah di padang pasir yang disebut dengan as-sibr. Itu yang rasanya pahit. Sehingga di sabar itu nanti ada 4 unsur. Kemampuan bertahan, seperti bertahannya batu yang besar, itu dengan tegar, terhadap kepahitan, sehingga nanti dengan bertahan itu akan meningkatkan dia pada posisi yang tinggi. Jadi kalau orang sabar, itu nanti posisinya akan meningkat. Kalau orang yang bertahan dengan tegar terhadap berbagai macam kesulitan, maka itu
menjadi instrumen alat untuk meningkatkan kehidupan. Ibu dan Bapak, bagaimana kesulitan itu bisa mendatangkan kebaikan, ketinggian, ini diuji coba dalam 2 eksperimen. Tidak ada eksperimen. Eksperimen itu apa ya? Percobaan. Ada percobaan. Yang pertama percobaannya terhadap kupu-kupu. Terhadap ulat yang sudah jadi kepompong. Jadi ada 2 kepompong. Kepompong itu sudah terbuka. Dari dalamnya itu sudah nerejal. Apa nerejal bahasa Indonesia? Apa? Berusaha keras itu. Itu kepompong yang ulat yang dari kepompong ingin keluar. Nah, oleh seorang profesor, kepompong yang satu dibantu, yaitu dibuka dengan gunting, kemudian dikeluarkan dengan harapan supaya cepat dia terbang. Ternyata setelah dibuka, kupu-kupu itu keluar, itu sayapnya tidak berkembang, tidak mengembang. Nah, karena tidak mengembang, kemudian terus diperhatikan, tidak seperti tadi kan, mestinya langsung terbang kan, karena dia punya ilham dan hawa. Tapi dia tidak bisa terbang karena itu sayapnya terus gitu kan gitu. Tidak mengembang. Sehingga jadi jalan itu kupu-kupu kan aneh, kupu-kupu jalan. Mestinya kupu-kupu itu kan terbang. Nah, yang satu yang dibiarkan terus dia berjuang. Begitu dia keluar langsung terbang. Nah, setelah diteliti ternyata yang disebut dengan kupu-kupu itu nerejal, berusaha keras, itu memang nalurinya. Untuk apa? Untuk menyalurkan cairan-cairan dari tubuhnya kepada sayap. Sehingga sayapnya itu jadi kuat. Nah, ketika dibantu dengan mudah, maka dia nggak bisa terbang. Itu untuk menunjukkan kesulitan itu melahirkan sesuatu yang luar biasa. Kupu-kupu saja bisa terbang. Yang kedua, itu diuji coba ke katak. Terang itu katak. Bangkong ya. Nah, jadi begini, disiapkan 2 tempat. Namanya udah percobaan kan, eksperimen itu mesti ada bandingan kan gitu. Tempat yang satu di sana ada tungku, kemudian disiapkan itu wadah, di wadahnya ada air. Yang satu juga sama, ya. Nah, kemudian katak yang satu dimasukkan ke sini dalam kondisi suhu kamar. Nah, begitu katak dimasukkan ke air dalam kondisi suhunya kamar, nyaman tidak? Nyaman tuh, karena suhunya nyaman kamar, sehingga katak itu dia enak gitu, di dalam air. Nah, setelah itu tungku itu dinaikkan, suhunya 2 derajat. Terasa nggak itu kenaikannya 2 derajat itu? Nggak terasa, karena 2 derajat. Dibiarkan 5 menit, masih diam, karena tidak terasa. Kemudian dinaikkan lagi 2 derajat. Terasa nggak perubahannya? Tidak terasa juga, dibiarkan 5 menit. Ditaikkan lagi 2 derajat. Terasa nggak perubahannya? Tidak terasa. Diam terus. Sampai 100 derajat, itu diam terus tuh. Dan kalau melihat kata itu, kira-kira apa yang terjadi? Mati itu kata itu. Jadi kalau ibu dan bapak senang pada dunia nyaman, tidak pernah mau berubah, ingat sekali waktu dunia nyaman itu bisa membuat kita mati. Saya melihat kalau Angkong ini tidak pernah nyaman. Jadi kemajuan teknologi di luar terus dikembangkan. Kalaupun itu kan berisiko nambah dana segala macam. Tapi kalau lembaga ini nyaman dengan rutinitas, merasa hebat terus saja. Padahal di luar itu terus berkembang, sekali waktu itu bakal tergerus. Oleh karena itu kita tidak boleh hidup pada dunia nyaman terus kalau tidak mau tergerus. Nah, di satu tempat, di tempat lain tidak. Itu yang namanya airnya sudah dididihkan 100 derajat. Nah, kemudian setelah itu kemudian dimasukkan katak ke air yang 100 derajat. Begitu dimasukkan, apa yang terjadi? Loncat itu. Apa maknanya? Maknanya adalah ternyata kesulitan itu bisa meloncatkan pikiran kita, bisa meloncatkan pekerjaan kita.
Oleh karena itu semakin orang itu dihadapkan dengan berbagai kesulitan, kemudian dia punya kesadaran, dia punya harapan di belakang kesulitan itu pasti ada kebaikan, maka itulah instrumen atau alat untuk meningkatkan kualitas diri. Jadi itu jangan takut dengan kesulitan. Sama Bu, pribadi ibu, pribadi saya, termasuk Muhammadiyah, kalau mau maju itu mesti keluar dari zona nyaman. Saya ingin cerita, satu cerita. Karena saya ini besar dari SMP itu di Muhammadiyah. Mulai dari IPM, saya tahu persis perkembangan Muhammadiyah Bandung. Jadi satu saat, kompleks Antapani itu lelang PASUM, fasilitas umum untuk sekolah. Ketika itu. Nah, kemudian isu berkembang di mana-mana. Bahwa sekolah itu mau diambil oleh kelompok tertentu yang biasa disebut kelompok Walan Karobo. Kan kita kebingungan orang Muhammadiyah. Padahal kita punya sekolah yang belum maju, sekarang kita harus berjuang di sini. Maka saya masih ingat betul itu bapak-bapak saya, senior-senior saya itu buat proposal, kemudian ikut yang disebut dengan tender. Saya tidak tahu persis, ditakdirkan Muhammadiyah menang. Padahal Muhammadiyah nggak punya uang. Orang lain itu sudah siap dengan proposal dengan uangnya. Muhammadiyah itu nggak punya uang. Kenapa? Tapi karena berpikirnya dakwah, kita ikut tender, ternyata kita menang. Ya tadi kita ada bermain lah. Kebetulan pemborongnya itu istrinya kan orang Aisyah kan gitu. Jadi di lobi akhirnya kita menang. Apa yang terjadi? Bingung ketika itu. Dari mana kita mulai membangun? Padahal ada syarat untuk tahun ini harus pertama bangun satu kantor, kemudian 2 ke kelas. Kemudian juga harus bangun fasilitas ibadah. Apa itu maknanya? Orang-orang Muhammadiyah, bapak-bapak Muhammadiyah ketika itu sedang belajar keluar dari zona nyaman. Kan bingung itu. Saya masih ingat betul almarhum Pak Umar Ahmad. Itu almarhum Pak Farid Ma'ruf, Pak Yahya. Saya ingat betul. Dan yang saya lihat ketika itu, ada satu fenomena yang luar biasa dari orang Muhammadiyah. Di depan masjid itu ada anggota Muhammadiyah. Dia itu punya emas yang disimpan di tabung, itu emasnya diturunkan. Kemudian dia jual, kemudian dipinjamkan ke Muhammadiyah. Kemudian ada orang yang waiting list haji, itu dia bedokkan hajinya itu, kemudian dia ambil uangnya, kemudian dia berikan. Kemudian kita yang muda-muda itu tiap hari keliling di sekolah-sekolah itu mengelilingkan konseling. Terus dengan berbagai macam kesulitan segala macam. Hari ini kalau ibu datang ke Bandung, itu satu-satunya sekolah RSBI yang kemudian dibatalkan oleh MK itu adalah milik Muhammadiyah, SD Muhammadiyah 7. Itu komplek Akabani. Itu dari 0. Sekarang omsetnya, saya tidak tahu, mungkin sudah sampai 1 triliun. Karena itu dari kota. Kenapa? Karena kita belajar keluar dari kesulitan. Coba kalau dulu kita nyaman saja dengan apa yang ada. Sudah memang itu jungkir balik. Jungkir balik itu. Jadi secara institusi kalau Muhammadiyah mau maju, itu harus punya, dan Muhammadiyah sudah biasa. Kan sebelumnya kalau kita sedang musyawarah, kemudian buat program, kan orang lain kan bilang begini, orang Muhammadiyah dengan program kau bukan dulu. Enggak, ini kita belajar dari zona nyaman. Kenapa? Kalau kita mau maju harus begitu. Sebab nanti kalau sudah dimulai, insya Allah semua terbuka. Saya masih ingat betul ketika saya jadi ketua IPM ketika itu, kemudian di cabang saya itu Pak Farid jadi ketua cabang yang dari Kadungora itu. Kemudian tiba-tiba kita mau renovasi masjid. Susah banget. Ternyata ada resepnya, Bu. Gampang karena ada masjid itu. Diruntuhkan dalam masjid. Jadi diruntuhkan aja dulu masjid. Begitu diruntuhkan kan radio tuh. Bahkan waktu itu ya mahal. Rek ngambek, rek kita bantu. Akhirnya kan dibantu kemarin-kemarin. Gitu. Jadi
saya tidak tahu itu strategi apa itu. Itu kata bapak-bapak saya itu yang disebut dengan manajemen bismillah, gitu. Jadi bismillah untuk kesalahan. Dan itu juga itu bisa lihat kan, itu ada masjid yang bagus itu diruntuhkan dulu. Sehingga dulu ada perdebatan yang banyak itu tentang terus bagaimana nasib wakaf yang dulu. Nah, yang sampai itu belum jawab gitu. Kan begitu diruntuhkan kan sudah wakaf tuh. Diruntuhkan, nah itu urusan orang tarmis dan bilang itu urusan. Tentu pentingnya ini kalaupun kemudian kan itu ada yang melihat. Sampai ada yang melihat tiba-tiba ada orang yang beli 100 juta itu. Karena hawa kasihan kan anak-anak yang bisa sholat. Jadi memang harus keluar dari zona nyaman. Jadi sabar itu bagaimana kemudian kita menerima segala sesuatu itu di belakangnya ada harapan, yaitu kebaikan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama sekali lagi ada yang disebut dengan kesulitan itu dengan sengaja. Kenapa kemudian orang senang dengan kesulitan itu? Karena di belakangnya ada kebaikan. Ya, ada harapan. Sama juga Bu, dengan kesulitan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bahwa di belakang kesulitan yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu ada kebaikan. Dan kalau ini oleh ibu dan bapak dipahami, maka sangat tidak mungkin ketika kita dapat kesulitan, kita berkeluh kesah. Karena ada harapan. Coba perhatikan. Ada satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Abbas cerita, katanya sebentar lagi ada perempuan sauda, ada al-mar'ah as-sauda, ada perempuan hitam ahli surga yang akan menghadap kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba betul ada betul itu. Ada perempuan hitam, kemudian dia menghadap Rasul, kemudian mengadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, katanya, wahai Rasulullah, ini usra'u, wa ini atakasyaf. Ya Rasulullah, katanya, aku punya penyakit ayat, aku punya penyakit epilepsi. Dan kalau penyakit itu jadi, auratku suka terbuka. Fad'ullahu li. Maka berdoalah engkau untukku. Apa coba jawaban Rasul? Rasul jawabnya begini. In syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti da'autullah ayu afiyah. Jadi jawaban Rasul, kalau engkau mau, engkau bersabar, maka bagi engkau surga. Kalau engkau mau, aku akan doakan engkau kepada Allah supaya sembuh. Saya bertanya ke ibu dan bapak, kira-kira apa yang dipilih oleh perempuan ahli surga itu? Jadi coba kalau ini diberikan ke ibu, ibu mau sembuh atau mau surga? Jujur saja. Kenapa ini perempuan disebut ahli surga? Sebab jawabannya luar biasa. Asbiru ya Rasulullah. Aku milih bersabar ya Rasulullah. Jadi dia milih bersabar dari penyakitnya, tidak didoakan oleh Rasul supaya sembuh. Kenapa? Karena dia punya harapan, dengan bersabar dia akan dapat surga. Nah cuma si perempuan itu minta tanjakan ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, katanya, karena kalau penyakit ini menimpa kepada saya, aurat saya suka terbuka. Maka berdoalah kepada Allah supaya kalau sekali waktu itu terjadi penyakit, aurat itu tidak terbuka. Maka kemudian Rasul mendoakan. Jadi kenapa orang ini kita juga
Jangan sombong ya milih sakit ya. Ini kata tadi ada pilihan mau masuk surga atau mau bersabar kemudian masuk surga atau mau didoakan. Jadi milihnya ternyata dia memilih pertama. Dia bersabar dengan penyakit itu. Kenapa coba dia bersabar itu? Karena di belakangnya dia punya harapan. Penyakit itu kecil karena persoalan penyakit itu adalah persoalan persepsi. Iya kan? Sakit dan tidak sakit itu kan persoalan pikiran ibu ya. Jadi sakitnya bisa sama, diterima oleh orang yang berbeda, yang satu berkeluh kesah, yang satu bisa alhamdulillah. Kenapa? Sebab bayangannya beda. Kalau yang satu dia membayangkan bahwa penyakit itu adalah sesuatu yang mengerikan segala macam, yang satu lagi membayangkan dosanya murulu, gitu kan. Dosanya diampuni oleh Allah, kan begitu. Sehingga kemudian begitu dia dapat sakit langsung bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi itu dia Bu. Yang disebut dengan kesulitan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu ada kebaikan. Salah satunya tadi ditunjukkan kepada perempuan tadi, sehingga dia lebih memilih surga, lebih memilih sakit, dan itu pilihan cerdas. Kenapa? Sebab memilih yang jauh. Kalau ibu memilih yang jauh, yang dekat itu bakal kena. Jadi kalau orang ini, perempuan ini memilih surga, kemudian dengan memilih itu dia punya ketenangan, insya Allah sakitnya juga bakal sembuh. Tapi kalau milih ini, surga belum tentu dapat. Jadi kalau ibu ibadah, ibu beramal, bapak berinfak, kemudian membantu najis, niatnya lillahi ta'ala, itu artinya ibu memilih yang jauh. Apa lillahi ta'ala itu? Kita tidak pernah berharap dibalas oleh sesama. Kan kalau ibu dan bapak dan saya kemudian beramal ikhlas lillahi ta'ala, kan sama dengan, mirip dengan ibu dan bapak berangkat ke sawah. Kemudian bawa cangkul. Niatnya untuk nanam padi. Sampai di sawah, ibu mencangkul. Gimana cara mencangkul? Pasti bagus kan? Karena untuk menanam padi. Ketika ibu mencangkul, tiba-tiba dapat belut, itu namanya konsekuensi logis. Karena mencangkul. Tapi kan niatnya untuk menanam padi. Padi bisa ditanam, belut dapat. Coba bayangkan kalau bapak berangkat ke sawah, niatnya untuk cari belut, kemudian bawa cangkul. Apa dilakukan? Dibawa, sumarkan bawah sampai. Menang ke belutnya, cangkang tuh lupa sih, sawah rusak. Dan sawah rusak, lamun sawah itu rusak, bisa tak ditanam padi? Tapi jadi kalau kita di Muhammadiyah, kita sudah punya niat lillahi ta'ala, kemudian tekad untuk menghidupkan Muhammadiyah, saya yakinkan yang namanya belut itu bakal dapat. Tapi lamun can puguh-puguh atuh ke Muhammadiyah hayang itu hayang ieu geus acak-acakan Muhammadiyah. Acak-acakan Muhammadiyah. Tapi kalau kita mulai dari doktrin hidupi Muhammad, dia jangan cari hidup di Muhammad, dia itu luar biasa. Itu bukan doktrin sederhana. Hidupi Muhammadiyah, hidupi Islam. Kalau Muhammadiyah sudah hidup, Islam sudah hidup, kita secara konsekuensi logis pasti dihidupi oleh Muhammadiyah. Kan begitu sesungguhnya. Jadi berbuat baik dulu, nanti kebaikan itu kembali ke kita. Dan ini kan sudah berhafal. In ahsantum li'anfu sikum kan. Tapi kalau belum apa-apa, ingin itu, ingin ini, ya sudah. Tapi memang ibu dan bapak itu perlu kesabaran. Jangan sampai kita berbuat, membangun organisasi, mendirikan amal usaha, jangan berpikir cepleng. Begitu berdiri langsung ingin besar. Berpikirnya adalah kita sedang mewariskan jariah itu kepada anak cucu kita. Dalam Arkom sebesar ini kan tidak langsung seperti ini. Itu ada proses. Tapi catatannya harus dimulai.
Memulai apa? Keluar dari zona nyaman. Misi maut tiga ayat, 3 bangkong itu tadi. Jadi kita belajar keluar dari nyaman. Apa mimpi kita? Setelah itu kita mulai. Memulainya tuh mudah. Yaitu oleh kita ditulis, dibicarakan, kemudian disebarkan. Sehingga yang berpikir tidak hanya kita, yang berpikir jadi banyak orang. Jangan punya keinginan dikentem keterangannya sampai kan gitu. Inilah fungsi organisasi. Nah, saya ingin karena waktu ya, saya ingin menyampaikan beberapa kebaikan. Jadi kan kesulitan yang diberikan oleh Allah. Kalau dalam bahasa agama ada 2. Ada yang disebut dengan musibah, ada yang disebut dengan bala, kan gitu. Jadi kalau musibah itu, kalau kita baca hadis-hadis itu lebih banyak karena itu dosa kita. Nah, kalau kita belajar sorok, itu kan musibah itu akar katanya kan coba. Apa itu coba? Wallahu a'lam bis-shawab. Kan begitu ya? Jadi coba itu kan baik, benar. Kan gitu ya? Kemudian pakai alif, jadi asoba. Sehingga kemudian sering diterjemahkan itu menimpa. Nah, biasanya dalam semantik bahasa Arab, itu kata awal dengan akhir itu tidak pernah berbeda jauh. Mesti ada irisan maknanya. Sehingga musibah itu adalah sesungguhnya sesuatu yang menimpa kepada kita, yang di belakangnya masih ada kebaikan. Sehingga kata asoba itu bisa dipakai untuk baik, bisa dipakai untuk buruk. Orang-orang pesantren masih hafal lah hadisnya. Azaba li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Kan gitu ya? Orang yang beriman itu kata Rasulullah itu menakjubkan. Kenapa? Karena ketika dia menghadapi masalah, semua masalah itu dianggap baik. Walaisa lidzalik lidalil mu'min. Dan itu ada kecuali pada orang yang beriman. Jadi begini maksud saya. Kalau saya, ibu bapak ingin mengukur masih sehat nggak iman kita? Ukurannya gampang. Kalau kita diberi sesuatu oleh Allah dalam bentuk kesulitan, baik musibah atau bala, apakah kita masih menganggap, oh ini ketentuan Allah yang terbaik? Kalau itu ada di pikiran kita, berarti iman kita masih sehat. Tapi kalau tiba-tiba kita dapat musibah, dapat sakit, tiba-tiba kita bilang, tadi bedoyan ke tetangga, bersilakan, betul iman, gitu. Kan dalam bahasa agama namanya tatayur kan yang gitu ya. Jadi tatayur itu kan dari toyer, dari burung gitu kan. Jadi tatayur itu atau yakiru itu merasa diri sial gitu. Jadi kalau dapat musibah bukan introspeksi, tapi menunjukkan itu kadius gitu. Di bedoyan tea, konspirasi tea gitu kan. Apa-apa gitu. Itu tidak diajarkan oleh agama. Kalau kita dapat kesulitan, maka kita harus introspeksi. Kemungkinan yang pertama karena dosa kita. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kesulitan itu datang karena dosa kita, idza aradallahu bi'abdihi idza aradallahu bi'abdihi al-khair. Coba perhatikan dengan baik. Apabila Allah menghendaki kepada hamba-Nya kebaikan, ajzalallahu al-uqubah, maka Allah akan menyegerakan kepada dia itu siksa bizanbihi karena dosa. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk musibah. Jadi kalau mau tahu ibu, bapak, Allah itu sedang berbuat baik kepada kita atau tidak, lihat saja. Kalau kita berbuat dosa, siksanya disegerakan atau tidak? Kalau disegerakan, berarti di belakangnya itu ada kebaikan Allah. Wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarr, apabila Allah menghendaki kepada seorang hamba itu keburukan, apa? Amsaka anhu bizanbihi hatta yuwaffiya bihi ila yaumil qiyamah. Allah akan menangguhkan siksa dosa dia sampai nanti sempurna di hari kiamat. Jadi ciri Allah sayang kepada kita itu, Allah menyegerakan teguran kepada kita kalau kita berbuat dosa.
Mungkin ibu bertanya ke saya, Pak Karman, apa betul kasih sayang itu diekspresikan dengan sesuatu yang menyulitkan? Kan biasanya kalau ibu sayang, kemudian cinta kepada ibu kan disenangkan gitu kan, ke anak-anak kan disenangkan. Masa Allah kok memberi kesulitan? Gampang lah Bu, ilustrasinya. Kalau ibu, bapak punya putra ya, 5 tahun, kemudian dibawa ke jalan, pas di pinggir jalan, tiba-tiba putra ibu lepas dari pegangan ibu. Kemudian dia berjalan ke tengah jalan. Dari kejauhan itu ada mobil yang melaju dengan kencang. Apa yang dilakukan oleh ibu? Dipadu ke budak, dibanting ke pinggir jalan, semet kaki sungkrung, semet kagak ketinggalan. Coba saya mau tanya, kalau orang yang melihat perilaku ibu, kira-kira komentarnya gimana? Kurang aja. Udah kasep-kasep dibanting, itu semet kaget lihat kan itu komentarnya. Tapi kalau saya tanya ke ibu, apa iya membanting anak itu karena sayang atau karena benci? Karena saya nggak berbanting. Lalu begitu kata orang mobil kan bisa ringsek gitu. Karena saya kan dibanting. Kalau saya berbuat dosa kemudian ditegur oleh Allah dalam bentuk musibah, apa kehilangan sesuatu yang dicintai, apa sakit, maka Allah sayang kepada kita. Maka kalau itu sadar, cepat-cepatlah kita bertobat. Cepat-cepatlah kita apa yang disebut dengan memohon ampun pada Allah. Jangan sampai nanti ditumpuk gitu dosanya. Nah, itulah makna dari beberapa hadis yang menyebutkan bahwa kalau seseorang ditimpa kesulitan, ditimpa kelelahan, kesedihan, sampai dia kena duri gitu, maka itu akan menjadi alat untuk penghapus dosa. Nah, kalau dosa kita dihapuskan, itu kebaikan bukan? Kalau ibu sholat, bisa dihapus dosa atau enggak? Insya Allah, tapi kan belum tentu ya. Kalau sholatnya kan Allahu Akbar segala ketinggalan gitu kan itu. Tapi ini ada tips mudah menghapus dosa apa? Bersabar ketika kita mendapat kesulitan. Sampai saya baca hadis ma yusibu al-muslim, tidaklah menimpa kepada seorang muslim azan. Azan itu apa ya? Sesuatu yang menyakitkan lah. Kemudian syaukatun, kemudian dia kena duri, au fauqaha, atau yang lebih kecil dari itu. Jadi saya terjemahkan fauqaha itu bukan lebih besar, tapi lebih kecil, ya, demam dan segala macam, illa kecuali kafarallahu biha, kecuali Allah akan menutup, akan menghapus dengan musibah itu sayi'atih, itu dosanya. Wa huttat, dan akan menggugurkan kan itu anhu dari apa? Zunubuhu, dosa. Jadi kesalahan dan dosa yang akan yang pertama ditutup, yang kedua itu digugurkan. Kama tahuttu, seperti bergugurannya asyajaratu. Jadi seperti tumbuhan yang menggugurkan waraqaha. Itu daun. Tentu daun kering ya. Jadi kalau daun kering itu seperti tumbuhan itu tanpa bantuan apapun itu bakal. Jadi kalau ibu dapat musibah tadi, mulai dari yang kecil sampai yang besar, semuanya dikembalikan kepada Allah karena paham di belakangnya ada kebaikan Allah, diterima dengan kesabarannya, itu bisa menghapus dosa-dosa kita, kemudian juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita, seperti pohon itu menggugurkan daun-daunnya. Nah, dari situ ibu dan bapak tahu bahwa di belakang kesulitan itu ternyata ada banyak kebaikan. Nah, sekarang saya tanya lagi. Jadi kalau begitu, ibu senang atau tidak dengan kesulitan? Kan itu pertanyaannya. Dan kalau pertama kan tadi jauh serba tidak. Jangan-jangan sekarang bertanya, insya Allah kalau itu bisa mendatangkan kebaikan, saya akan terima.
Jadi saya tadi baca di sini, bagus, luar biasa itu. Jadi yahsilani al-insanu kadriyan kan gitu. Jadi manusia itu, ibu dan bapak, itu mau bisa berdiri begini, bisa lompat itu melalui kesulitan. Yaitu bertahap. Mulai dari duduk, terus ngorongan, terus berdiri. Itu luar biasa. Luar biasa bagi saya. Sebab saya punya putra yang ketiga, itu punya problem kan. Problemnya adalah otaknya cerdas, hafalannya luar biasa, tapi kalau belajar nggak bisa lama. Kalau nulis jelek, kalau itu memang turunan di bapak. Jadi saya kalau sudah ngajar suka nitip dulu ke mahasiswa saya itu, Anda jangan tulis apa yang saya tulis, tapi tulis apa yang saya ucapkan. Sebab yang saya tulis jangan Anda, kadang-kadang saya juga nggak bisa baca. Tapi itu kalau belajar itu suka ngalek-ngalek begini, ngalek-ngalek gitu. Kalau nulis nggak bisa banyak. Sehingga kemudian kita terapi. Hasil analisis ternyata pas. Anak saya tumbuhnya tidak melalui ngorona. Tidak melalui merangkak. Jadi ternyata merangkak itu untuk menyeimbangkan otak dengan fisik. Sehingga terapinya sekarang itu hujan-hujana, terapi itu. Terus jalan di pematang sawah, naik sepeda, ngadu layangan gitu. Dulu kalau saya ngadu layangan kan disarekan. Kalau sekarang di Amur ya, saya kan itu. Itu untuk menyeimbangkan fisik. Nah, kajian itu luar biasa. Untuk apa? Supaya untuk lebih kuat. Oleh karena itu kekuatan kita, kehebatan kita itu melalui tahapan. Dan tahapan itu sulit sekali. Nah, beda dengan yang mudah. Kayak binatang, begitu lahir, gitu. Kan kekuatannya tidak sekuat manusia ya, itu terutama kekuatan pikiran. Burung terbang, manusia bisa membuat alat untuk terbang, kan gitu. Kuda lari, manusia bisa membuat sesuatu yang lebih cepat. Makanya itu harus dimulai dari kesulitan. Nah, cara membuat kesulitan itu mulai dari ibu dan bapak bermimpi. Itu untuk pribadi, untuk anak-anak kita kan, untuk organisasi kalau mau maju kan harus mulai dari sini. Kudu ayah kahaya gitu. Ada ternyata sulit mungkin tidak ada yang mustahil di dunia ini. Yang mustahil cuma satu sepengetahuan saya. Apa? Memakan kepala sendiri itu mustahil. Selain itu tidak ada. Kalau mau kata orang manjada wajada saha anu kayang tentu persoalannya jangan kemudian kita terjebak pada prinsip instan. Begitu ingin, begitu jadi. Itu namanya naluri ilham dalam yang dimiliki oleh binatang. Kalau begitu lahir bisa lahir gitu kan. Enggak, sepengetahuan saya Muhammadiyah itu tidak begitu. Mulainya itu sangat alami, kemudian sangat sunatullah, dimulai dari keinginan, kemudian ada tahapan, kemudian kerja bareng-bareng. Jadi kalau saya dapat cerita tentang UMM itu luar biasa. Kalau ibu datang ke UMM kan, ibu lihat nanti ada bangunan yang menjembatani dua tempat. Wah, itu ceritanya tidak seindah yang kita lihat hari ini. Ceritanya mulai dari gunung, gitu kan gitu. Jadi kalau orang-orang PT cerita, Pak Malik datang ke Jakarta, begitu datang ke Jakarta, kemudian datang ke rumah sakit Al-Islam, minta bantuan, itu uang 25 juta. Apa coba yang terjadi? Jawabannya menarik. Ini bisa bayar nggak? Kalau itu sudah mulai kan, tingkat kesulitan sudah dihadapi. Akhirnya katanya itu tanpa ini diambil lagi itu permohonan itu, kemudian pulang ke Malang. Setelah di Malang dikumpulkan guru administrasi semua. Kemudian ditanya, punya sertifikat rumah apa enggak? Mereka bilang punya. Kumpulkan sertifikat rumah itu. Dikumpulkan, kemudian diborahkan ke bank. Kemudian setelah itu dibangunkan untuk UMM tahap awal. Setelah itu tidak lama kemudian dikumpulkan lagi. Apa coba bahasanya? Mau kembali lagi nggak sertifikat rumah? Ya mau. Maka konsekuensinya harus kerja keras.
Maka semua dosen, kemudian semua staf itu bekerja keras. Hasilnya apa? Mimpi indah yang kita lihat hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu baca Pipa News, baca Merdeka.com, segala macam, itu ada berita. Beritanya adalah 3 universitas yang setara dengan UI, UGM, dan ITB. Mana? Pertama UI, Universitas Islam Indonesia, kedua Universitas Malang, ketiga Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu setara dengan UI, ITB, dan UGM karena akreditasi institusinya adalah A. Kan luar biasa itu. Jadi orang-orang Muhammadiyah kalau mau menyekolahkan saya saja ya, kalau mau yang setara itu bisa ke UMM atau ke UMY. Insya Allah. Ketika lulusan-lulusan dari sini yang ke sana, sekarang sudah ada yang dimimpi segala macam. Saya agak kenal itu ya. Ada Pak Has ya. Itu. Saya sering baca karya-karyanya, luar biasa. Nah, Ibu dan Bapak, yang terakhir sekali saya ingin sebutkan bahwa begini. Kalau kita baca hadis, inna izomal zaja izomal balak. Ini penting. Jadi sesungguhnya besarnya pahala bergantung besarnya bala. Artinya besar pahala itu berbanding lurus dengan kesulitan. Semakin orang sulit, semakin sabar, semakin besar pahala. Ini penting, Pak. Jadi kalau Bapak ada di gunung, Ibu ada di gunung, kemudian tidak gibah, mau menang pahala. Dahulu jelema tidak pernah menyakiti orang, nggak akan dapat pahala, namanya tunggul kan di sana. Tapi kalau Ibu masuk ke dunia nyata, bergaul dengan banyak orang, kemudian bersabar, dari gangguan orang itu terus berdakwah, maka pahalanya jauh lebih besar. Jadi kalau kita aktif di Muhammadiyah, saya aktif di Muhammadiyah, nggak berpikir apa-apa, tenang, gitu nyaman. Tidak melakukan apa-apa, tenang, nyaman, akan dapat apa-apa. Kalau mau dapat apa-apa, harus dimulai dengan apa? Apa? Jangan pakai bahasa Cicepot. Terang Cicepot, Bu. Cicepot, mau siapa kurang kelahir ke nanaon, asal ulah nanaon, kayaknya mohon, kalau Cicepot begitu, begitu Cicepot itu. Kalau kita harus berbuat apa, kemudian ada konsekuensi. Kalau mau ringan, pahami bahwa di belakang itu ada kebaikan, kemudian setelah itu share, bekerja dengan orang lain. Jangan dipegangkan sendiri. Ini adalah tahap untuk menaikkan tingkat dan kualitas. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan lebih umum, Inna ahabballahu qauman ibtala. Dan gitu. Kalau Allah mencintai kepada sebuah kaum, maka Allah akan menguji kaum itu. Jadi kalau kaum itu kan institusi nanti, yang bisa Aisyah, Muhammadiyah, pemuda bisa lagi di sini. Kalau Allah mau cinta, pasti itu memberi bala, memberi ujian, memberi kesulitan. Wa in radiyah. Dan kalau kaum itu ridha, maka falahu ridha. Allah akan ridha kepadanya. Wa in sakhita, tapi kalau kaum itu marah, kemudian protes, falahu sukhun, maka Allah juga akan marah kepada kaum itu. Maka sekali lagi, terima dengan keridhaan. Dan yang paling terakhir yang ibu bapak sudah paling hafal sendiri adalah fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Hafal ya? Ini luar biasa bahasanya. Fa inna ma'a, maka beserta kesulitan itu pasti ada kemudahan. Diulang. Nah, kalau di Darul Arqam pasti sudah dikaji. Jadi kalau nanti ada kata benda atau isim mufrad, kemudian itu makrifat, itu sudah ada alif lamnya, kemudian diulang-ulang, maknanya berapa? Tetap satu, kan gitu. Tapi kalau ada kata benda nakiroh,
itu indefinitif, tidak definitif, kemudian diulang-ulang, maknanya berapa? Bisa jadi banyak. Sehingga kalau kita baca tafsir Wahbah Juhairi, itu tafsir fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra adalah beserta satu kesulitan ada banyak kemudahan. Jadi sulitnya satu, tapi mudahnya banyak. Artinya yang disebut kemudahan itu jauh lebih banyak daripada kesulitan. Ibu mau tahu buktinya? Gampang kok. Saya mau tanya, yuswa ibu ini kesabarahan? 40 nih. Oh, 40 plus lah ya, 40 plus. Ibu kan diberi karunia oleh Allah gigi. Ya, saya mau tanya, bandingan antara sakit gigi dengan sehat gigi lebih banyak mana? Segimana kebandingannya? Yang bisa diukur itu. Tapi anehnya lah dia sendiri untung dia ada. Padahal sehatnya kan jauh lebih banyak kan, selama umur kita ini kan lebih banyak sehat, ya kan begitu. Artinya itu yang disebut kemudahan itu lebih banyak daripada kesulitan sesungguhnya. Ya, jadi saya suka ingat ceramah Agim kalau ada orang kadang-kadang suka resah dengan jerawat. Ya. Coba bandingkan oleh ibu jerawat dengan muka ibu, itu besar mana? Kan besar muka jadi ngurus nuletik kayak gede nikmat Allah diantep gitu kan. Kayak nuletik yang diurus kayak gitu. Kumbah jerawat urus lu gede dah. Aduh, nikmat gitu. Nuletik makanya bagi sorangan ngomong lu gede tadi diurus kan aya nuletik teh sabab lu gede nah tadi diurus je mah. Ripuh yang cerikan nuletik lu gede tuh sudah menambah jadi lomba kan jadi silakan begitu teh karena tersebut nikmat. Nah, jadi ini yang disebut dengan obrolan saya, bagaimana sesungguhnya di belakang kesulitan itu atau berbarengan dengan kesulitan itu ada berbagai macam kebaikan. Nah, syaratnya tadi, fa idza faradta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faradta fansab itu sabar. Ya, setelah menyelesaikan satu pekerjaan, kita kerja yang lain kan. Setelah berdoa, kita bekerja. Setelah bekerja, kita berdoa. Itu sabar. Dan kalau itu sudah kita lakukan, wa ila rabbika farghab, maka semuanya kita serahkan kepada Allah. Karena masa depan kita semua tidak ada yang tahu. Kita hanya berusaha. Jangan-jangan kegagalan yang kita sesali itu sesungguhnya kasih sayang Allah. Jadi saya ingin beritahu terakhir sekali bahwa di masa depan itu gaib, kegagalan itu belum tentu itu adalah akhir dari segalanya. Jangan-jangan di belakangnya ada kasih sayang Allah. Jadi saya baca satu buku, ada orang di Amerika itu dari sejak kecil dia punya cita-cita jadi guru. Cita-cita dari astronot. Tapi ditakdirkan dia jadi guru SD. Tapi begitu dia jadi guru SD itu mimpinya terus dibangun. Dia ingin jadi astronot. Sampai satu saat di koran itu, di televisi ada pengumuman Badan Antariksa luar angkasa itu NASA Amerika itu menerima astronot dari masyarakat sipil. Jadi buka pendaftaran. Nah begitu dia tahu ada pengumuman, langsung dia ikut tes. Coba bayangkan tesnya. Dari 10.000 itu diseleksi jadi berapa? Jadi 1.000. Dia masuk ke. Dari 1.000 dites lagi jadi 100. Dia masuk. Dari 100 dites lagi jadi 10. Dia masuk. Nah, sekarang kan tes penentuan. Dari 10 dipilih 1. Maka dengan optimisme kemudian dia ikut tes. Setelah ikut tes kemudian dia menemukan ada pengumuman. Ternyata dia tidak diterima. Kecewa tidak? Dari proses 1.000 tuh, kemudian jadi 100, kemudian 10.000, 1.100, pas yang satunya tidak diterima, padahal itu mimpi dari sejak kecil. Dengan sedih, dengan dontai dia pulang ke rumah. Kemudian dia lapor ke bapaknya bahwa dia tidak diterima. Apa jawaban bapaknya? Tuhan punya maksud lain.
nggak percaya. Tetap saja, nggak bunuh gitu. Sudah ditegur, bapaknya bilang, Tuhan punya maksud lain. Nah, bunuh terus. Saking dia ingin, maka ketika pesawat ulang-alik itu mau meluncur, maka dia nonton. Dia nonton dari ke lapangan, dari pinggir itu lapangan kan biasa ada kawat berduri. Dari luar dia nonton. Kemudian dalam hatinya dia nantang kepada Tuhan. Ya Tuhan, katanya, kalau aku berada di dalam pesawat itu, perintah apapun yang Engkau berikan kepadaku akan aku laksanakan. Selesai dia ngegerentet hatinya, kemudian pesawat itu meluncur. Hanya hitungan 7 detik pesawat itu meledak. Itulah dulu yang kita kenal pesawat Columbia, ulang-alik Columbia. Baru dia tersebut, oh Tuhan punya maksud lain. Jadi Bu, kegagalan itu bukan akhir segalanya. Di belakangnya itu ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Asal tadi diterima dengan tawakal. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhan engkau lah mestinya engkau berharap. Jangan berharap kepada siapapun. Sebab kalau berharap kekayaan kepada sesama itu miskin semuanya. Berharaplah kepada Allah. Kalau berharap persoalan itu selesai kepada Allah. Sebab Allah lah yang maha menyelesaikan persoalan. Jangan berharap kepada manusia. Sebab kalau berharap kepada manusia atau sesama makhluk, sekali waktu ibu dan bapak bakal kecewa. Tapi kalau berharap kepada Allah, saya yakinkan kita tidak akan pernah ada yang kecewa. Ibu dan bapak, itu saja obrolan saya pada siang hari ini. Saya mohon maaf, lebih 10 menit ya, lebih 10 menit. Nah, sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, kita dialogkan kalau bisa, kalau tidak kita simpan sampai nanti. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.